Selamat merayakan Hari Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Apapun yang kita alami hari ini, termasuk saya alami, tidaklah satu helai rambut jatuh tanpa seizin daripada Bapa di surga. Butuh rumah, saya butuh teman, saya butuh bapak, saya butuh sahabat, teman diskusi, teman mengeluh, dan banyak hal yang lainnya. Ternyata beliau menyediakan diri untuk itu. Maka inilah yang meyakinkan saya untuk bersama-sama berjuang di sinode yang Tuhan percayakan kepada beliau, yang merupakan saudara kembar dari YHS, yaitu Yakin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Terima kita. kasih. Iya, hari ini ibadah di gereja ini dipenuhi jiwa-jiwa, dan Ibu Elisa menyebutkan ke saya bahwa hari ini terbanyak dari ibadah-ibadah yang sebelum-sebelumnya, dan saya percaya ini adalah awal pemulihan. Bisa gereja ini pulih, jemaatnya pulih, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan pulih, dan semuanya dipulihkan. Walaupun saya baru-baru ini sempat ke Balikpapan, dan saudara, siapa yang dengar kalau YHS Balikpapan ditutup? Tolong angkat tangan. Oh, cuma sedikit ya? Banyak juga. Yang enggak dengar, angkat tangan tinggi-tinggi. Oh iya. Oke. Di sana ada Pastor Andi Simon, YHS Balikpapan. Siapa yang dengar YHS Balikpapan itu Pastor Andi Simon lakukan pelayanan kesembuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yang tidak dengar, angkat tangan tinggi-tinggi yang tidak dengar. Oh iya, 50%. Oke. Dan saya waktu di launch, tiba-tiba kedatangan ada tamu yang tidak saya duga sama sekali. Ya, tentunya sebagai sesama YHS, kita turut prihatin karena pelayanan yang begitu memberkati banyak orang di Balikpapan itu dihentikan karena mereka tidak ingin dari seorang Kristen mendoakan kepercayaan lain, dan masih banyak alasan-alasan. Kita di Paskah ini akan tentunya mau berdoa. Saya panggil saja ya, supaya menjelaskan sendiri ya. Kira-kira siapa yang akan muncul dari launch ini ya? Iya, boleh maju ke depan, Pak Denny Simon. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan Pak Denny, apa yang terjadi di Balikpapan supaya jemaat bisa mendengar langsung dan ikut mendoakan. Silakan Pak Denny. Terima kasih Senior Pastor. Yeah. Shalom. Nah, pertama-tama kami mau sampaikan selamat merayakan hari yang luar biasa istimewa. Bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk kita semua. Untuk mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal kelak. Nah, kami dari tim YHS Balikpapan, Pastor Andi Simon, saat ini mengalami pergumulan. Sungguh bahagialah jemaat YHS dimanapun berada, terkhususnya jemaat YHS Makassar saat ini yang dapat beribadah dengan sukacita, leluasa. Semua karena kemurahan, kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Hari ini dan beberapa minggu ke belakang, kami dari YHS Balikpapan bergumul karena ada suatu problem yang harus kami lewati. Ada duri yang harus kami jalani karena ada satu persoalan di mana pada saat
yang lalu itu seolah-olah ada suatu gerakan yang mau mengatasnamakan, mau mengkristenisasi. Tetapi itu semua kami percaya. Semua yang Tuhan rancang dalam hidup setiap kita, terlebih khusus kepada tim YHS Balikpapan, semua rencananya indah. Amin. Saya kembali kilas balik bagaimana seorang pastor Andi Simon menggembalakan, dipercaya oleh senior Pastor Yusak Hadi Suwantoro untuk menggembalakan di YHS Balikpapan. Kalau saya kilas balik, Pastor Andi Simon adalah pastor yang betul-betul gigih dalam mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Sekali waktu beberapa tahun lalu, ini saya share, saya saksikan kembali bahwa pekerjaan, kelawatan, dan kasih Tuhan itu nyata. Beberapa tahun lalu, pada saat YHS Balikpapan belum berdiri, belum bertampak, seorang Pastor Andi sudah memberikan gambar, memberikan dena, tampak depan, tampak samping, dena-dena di dalam. Tetapi pada saat itu, belum ada yang terjadi. Bahkan setelah gambar itu dibuat, yang datang malah apa? Longsor. Tetapi Pastor Andi dan tim tidak pernah putus berdoa. Tetap beriman. Dan tetap melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau hari ini ada, YHS Balikpapan ada, pelayanan Pastor Andi Simon ada, semua karena anugerah Tuhan Yesus saja. Hari ini, pergumulan juga tetap ada. Hari ini, beberapa minggu ini, pelayanan ditutup dengan alasan belum ada rekomendasi, pelayanan dilarang oleh pihak-pihak tertentu, tetapi kami sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau waktu yang lalu kami ditolong Tuhan secara luar biasa, maka hari ini kami percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang mengasihi setiap kita. Hari ini bagaimana Tuhan Yesus berjalan menuju jalan-jalan kesulitan yang terparah dalam hidupnya. Dia harus masuk ke dalam jalan penderitaan. Tetapi akhirnya adalah kekekalan, kemenangan, keselamatan. Dan hari ini kami dari tim Pastor Andi Simon tetap minta dukungan doa setiap jemaat yang dikasihi Tuhan, senior pastor yang kami hormati, biarlah rencana Tuhan itu tetap di dalam rencana yang baik. Karena kami percaya Tuhan sudah mempercayakan melalui penggembalaan senior pastor untuk YHS Balikpapan. Kami tahu pekerjaan Tuhan tidak akan dihambat. Semakin dihambat, pekerjaan itu semakin merambat dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap kita yang percaya dan siap untuk mendukung support di dalam doa, sama-sama kita berkata, Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih ya Pak Denny, terima puji kasih Tuhan. Pastor. Oke, puji Tuhan. Dan Pastor Andi Simon berkata kepada saya, dia dengan tegas berkata begini, my pastor, saya nggak usah dibantu. Wah, biasanya kalau orang alami kesulitan kan, help, ini enggak, my pastor, saya enggak usah dibantu. Ternyata dia betul-betul sekarang ini mengandalkan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak itu terus berlangsung, maka Tuhan sendiri yang akan membuat mujizat keajaiban dibuka kembali. Jadi betul-betul dia andalkan Tuhan. Kita lihat saja nanti. Ya, hari ini ada 2 tamu di belakang di lounge. Yang pertama yang akan muncul adalah seorang yang menurut beberapa orang adalah figur yang kontroversial dan
ada yang menyebutkan buruk, ada yang menyebutkan radikal, ada yang menyebutkan berani, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi saya sebagai seorang bapak punya berbagai macam anak yang mesti harus dirangkul, yang mesti harus ditampung. Puji Tuhan, melalui pelayanan saya ada 2 sinode yang saya pakai, yang kita pakai adalah sinode YHS, Yesus Hidup Sejati. Itu sinode yang saya pakai. Tetapi Tuhan memberi juga sinode lain yang bernama Yakin. Jadi ketika saya alami keadaan sulit beberapa tahun lampau, tetapi rencana Bapa itu lebih mulia dari pengkhianatan, pertukaran, penyangkalan, dan penyalipan atas saya, terusir dari organisasi yang lama, tetapi Bapa punya rencana yang jauh lebih mulia, sehingga sempat terlunta-lunta, tidak punya tempat naungan sinode, tapi Tuhan punya rencana yang lebih mulia, dia berikan YHS. Dan kemudian saya pakai YHS, Yesus Hidup Sejati, kita pakai YHS. Tapi ada lagi sinode yang diberikan Tuhan, yaitu sinode Yakin. Ya, Yakin itu kepanjangannya Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia. Sinode Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia. Dan saudara tidak akan menemui siapapun pastor, pendeta, hamba Tuhan di Indonesia yang memegang 2 sinode. Tidak ada. Selevel Gilbert Lumoindong, 1 sinode dia tidak punya. Tetapi saya bersama tim dipercaya Tuhan 2 organisasi besar. 1 YHS, satunya Yakin. Nah, untuk apa Yakin ini? Saya sempat tidak punya rumah, organisasi gereja. Maka Tuhan mendorong saya untuk menyerahkan sinode Yakin ini menjadi rumah bagi yang tidak punya rumah. Dan akhirnya saya tergoda juga, ada yang menggoda saya. Pastor Yusak, saya beli saja sinodenya 9 miliar, 11 miliar. Wah, anak saya Gary, Pak mau dibeli Pak oleh orang Jakarta 9 miliar. Pak ada yang mau tawar lagi Pak sinode ini. Saya akan salah sama Tuhan kalau ini dijadikan uang. Lalu saya tetap berketetapan hati tidak akan menjadikan sinode ini dijual kepada orang jadi uang. Tetapi tetap menjadi rumah bagi yang tidak punya rumah. Hamba Tuhan yang dikhianati, hamba Tuhan yang alami penyaliban, hamba Tuhan yang alami keadaan terlunta-lunta, masuk ke sini. Dan ketua sinode dari Yakin ini adalah Bapak Pasaribu, berdomisili di Jakarta. Dia dulu ketua bidang kerohanian Bimas, Dirjen Bimas di Jakarta. Sekarang beliau pensiun, saya minta kesediaannya untuk menjadi ketua di sini. Dan beliau mau. Dan ini sudah berjalan. Dan ada banyak pendeta di sini, ada banyak gereja di sini yang bukan YHS. Dan di sini mereka punya rumah. Dan hari ini
ada seorang yang datang khusus ke sini mau berkata kepada saya, Pastor, saya mau masuk ke sini. Orang berkata apapun di luar, saya mau masuk ke sini. Dan saya sebagai bapak, welcome. Dan saya percaya semua orang bisa dituduhkan ini, bisa memiliki pengalaman yang lalu-lalu ini. Tapi Tuhan adalah the God of the second chance. Tuhan yang memberikan kesempatan. Siapa mau melayani, diperbarui, memuliakan Tuhan, why not? Sebab itu saya panggil Pastor Joshua Tewu untuk maju dan mendeklar. Ayo kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan Pastor Joshua Tewu. Amin. Terima kasih Pastor Yusak. Shalom semua. Saya nggak panjang lebar. Sebenarnya sudah cukup lama influence ini saya alami. Sejak saya pertama diberi kesempatan oleh senior pastor saya ini untuk melayani di YHS. Walaupun ada beberapa hal di dalam ajaran bahkan saya harus bersesuaian, tapi beliau orang yang amat sangat kebapaan. Sehingga dengan penuh kasih mendampingi. Sebenarnya saya bukan baru ketemu. Saya ini murid awal pertama sekali waktu YHS ini belum lahir, bernama Gereja Bethel Indonesia GBI Betani. Beliau adalah desainer dari GBI Betani yang kemudian jadi sinode sendiri. Kenapa? Karena beliau perancang yang namanya sistem pembelajaran praktikal untuk orang-orang bisa belajar Alkitab dengan baik dan benar, yaitu School of Ministry dulu ya Pastor ya, SOM. Saya murid pertama, masih hidup suami ibunda terkasih Nyonya Tampilang ini, dan saya boleh dikata kader pertama. Pastor Yusak adalah pendeta yang terganteng dulu yang saya pernah ketemu, yang sangat powerful dalam mengajar, dan sangat menginspirasi kita orang-orang muda dulu. Saya masih kuliah di Hasanuddin University dulu, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sospol. Saya angkatan 85, dan pergerakan itu membekas sekali. Seluruh ajaran beliau itu saya tidak pernah lupakan. Nah, saudara yang kekasih, dalam perjalanan saya terpisah dengan beliau berpuluh tahun. Saya sudah terjun pelayanan, buka sidang pelayanan dengan berbagai panggilan yang Tuhan percayakan. Dan saudara-saudara, ternyata ini yang saya mau bilang, bahwa orang tidak bisa hidup sendiri. Dalam pelayanan dia butuh rumah, dia butuh keluarga, dia butuh sahabat, dia butuh mentor. Dan kalau kita jalan sendiri, banyak hal yang bisa terjadi yang terlalu mudah kita dikalahkan. Tapi kalau kita bersama-sama akan amat sangat kuat. Karena itu juga ajaran Alkitab. Jadi dengan beberapa latar belakang, sehingga saya akhirnya memutuskan ikut pergerakan dan datang ke rumah yang namanya Yakin. Karena orang nggak bisa kalau nggak yakin benar. Sampai betul-betul yakin baru saya datang. Jadi itu sebabnya bagi saya Pastor Yusak adalah bapak, Pastor Yusak adalah sahabat, Pastor Yusak adalah mentor, Pastor Yusak adalah inspirator kita yang lebih muda dari beliau. Dan kerendahan hati beliau dan banyak hal lain juga yang kami butuhkan sebagai pelayan-pelayan yang lebih muda. Sehingga dengan alasan itu saya butuh rumah, saya butuh teman, saya butuh bapak, saya butuh sahabat,
teman diskusi, teman mengeluh, dan banyak hal yang lainnya ternyata beliau menyediakan diri untuk itu. Maka inilah yang meyakinkan saya untuk bersama-sama berjuang di sinode yang Tuhan percayakan kepada beliau, yang merupakan saudara kembar dari YHS, yaitu Yakin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Jadi hari ini kita akan mengucapkan welcome kepada Pastor JT untuk berada di sinode Yakin. Bukan sinode YHS, tetapi sinode Yakin. Siapa yang kenal Pastor Mario Verona? Tolong lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yang pernah dengar khotbahnya Pastor Mario Verona, angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, beliau juga ada bukan di gereja sinode YHS, tetapi di sinode Yakin, dan akan bersama dengan Pastor JT. Dan saya sangat percaya dengan rombongan mereka sudah banyak yang ada di Yakin, dan hapuslah semua pemikiran-pemikiran yang lama. Hapuslah pemikiran-pemikiran yang negatif kalau mungkin ada. Begitu masuk ke sini, saya percaya pertolongan Tuhan, pemulihan, dan karya Tuhan yang jauh lebih dahsyat akan terjadi melalui rekan-rekan yang berada di sinode Yakin. Ayo kita tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Kristus Yesus Tuhan. Mari kita doakan Pastor JT dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau sudah memimpin Pastor JT dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa, dan akhirnya ia memutuskan untuk berada dalam rumah yang bernama Yakin, Sinode Yakin, Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia. Tuhan, biarlah saya mendoakannya ada karya Tuhan yang melalui pekerjaan pelayanannya lebih maksimal terjadi di Sinode Yakin dalam nama Yesus. Percaya Tuhan, Paskah 2022, semua masa lalu, semua kesalahan pelanggaran dihapuskan. Merah seperti kermisi dosa kami menjadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, kesalahan kami dihapuskan putih seperti bulu domba. Engkau memberi kesempatan kepada saya. Engkau memberi kesempatan kepada Pastor JT. Engkau memberi kesempatan kepada Petrus. Dan setelah Paskah boleh melayani lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini Pastor JT menjadi bagian dari Sinode Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus semua katakan, amin. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan kembali. Ya, saudara-saudara, memang pastor satu ini pastor yang kontroversial. Tetapi saya diberi hati Bapak. Dan saya rindu supaya apapun latar belakang, tetapi Tuhan bisa membuat karya yang dahsyat setelah peristiwa Paskah 2022 ini. Setuju katakan amin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan satu lagi ada pastor yang masih tersembunyi di belakang di lounge. Siapa dia? Ayo muncul saja. Silahkan, silahkan, silahkan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Shalom. Selamat merayakan Hari Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Apapun yang kita alami hari ini, termasuk saya alami, tidaklah satu helai rambut jatuh tanpa seizin daripada Bapa di surga.
Oleh sebab itu, kita belajar untuk selalu percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus. Siapa yang percaya bersama-sama katakan. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan waktu yang singkat, bolehkah engkau berdiri saat ini? Angkat tanganmu. Saya percaya Tuhan sayang kita semuanya. Kita mau pulang sebentar dengan kekuatan yang baru. Firman Tuhan ajaib dan kemenangan Tuhan berikan bagi setiap kita. Buka dua tangan di hadapan Tuhan, kita bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Diberkatilah setiap mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkati tubuh dan kesehatannya, diberkati umur yang panjang, dan lewat umur yang panjang, nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Sama-sama katakan,
Amin. Shalom semuanya.